Saya pernah ketemu rumah sakit, komite keperawatan ngerangkap kepala bagian perawatan coba. Benar-benar lagi itu bisa rangkap, itu loh. Oke, ada yang mau bercerita, share pengalaman tentang komite keperawatan atau komite perawatan di rumah sakitnya cuman hanya sekedar nama saja. Benar-benar jalan nggak? Sekedar nama jalan, sekedar nama saja komite keperawatannya. Nggak ada aktivitas ya. Belum Jadi jalan, komite Dok, kalau di rumah sakit kami. Baru jalan. belum jalan karena baru perubahan ini ketua komite. Tapi komite kok perubahan ketua komite kan Eh, cuma pejabatnya. Programnya kan tetap harus serah terima. ya, programnya juga belum berjalan, Dokter. Alasannya selama ini alasannya Jadi alasannya selama ini memang, kalau di rumah sakit yang sekarang saya bekerja itu, alasannya masih ya karena kita masih kekurangan orang, jadi kayak lebih fokus kepada pekerjaannya, jadi itu menjadi alasan. oh, Sehingga komite keperawatannya ini belum berjalan dengan baik. Atau memang masih kurangnya motivasi dari teman-teman untuk menjalankan, komite keperawatan, walaupun itu sudah kita push dari manajemen agar komite keperawatan itu benar-benar dijalankan sebaik-baiknya, seperti itu, Dokter. ya, terus gimana kemarin akreditasi? Akreditasi kan membuktikan semua bahwa komite keperawatan itu kan mengawasi mutunya perawat. Jadi kalau program komite keperawatannya tidak jalan, berarti bagaimana Anda mengawasi perawat itu bermutu? Ya, perawat itu menjalankan tugas asuhannya. Kan yang komite keperawatan yang mengawasi. Benar nggak perawat itu menjalankan asuhan keperawatan? Jangan-jangan perawatnya hanya melayani pasien hanya sebagai home care, hanya sebagai hospitality biasa, tidak ada unsur asuhannya. Kalau nggak ada komite keperawatan itu siapa yang menjamin asuhannya tetap berjalan? Kan di dalam kerjaan sehari-hari kan komite kan selalu menilai asuhannya jalan nggak sih? Makanya mereka punya logbook kan? Kan perawat punya logbook. Medis nggak ada logbook. Perawat ada logbook, buku putih. Kegiatan semua dicatat-catat. Itulah komite yang periksa. Nanti saat rekredensial, logbook itu yang berbicara. Nah, kalau tidak ada komite keperawatan atau komite yang tidak aktif, nah itu yang periksa logbook siapa nanti? Gitu loh. Ya. Jadi kualitas perawatnya siapa yang mau ngawasi? Kepala bagian keperawatan nggak sanggup dan memang ada yang tidak kompeten sampai untuk ngawasi itu, makanya butuh komite keperawatan. Gitu loh. Nanti saat dia mau, oh jangan-jangan jenjang karirnya juga belum jalan ya? Kalau di tempat kami juga belum. Pantes. Karena jenjang karir jalan aneh. Karena setiap jenjang karir naik jenjang, dia kan harus ketemu dengan komite keperawatan. Berarti kredensial keperawatannya nggak jalan dong. Langsung tanda tangan direkturnya. Karena saya juga baru, Dokter, jadi ini yang saya masih PR besar juga di saya, Dok. Kan langsung langsung tanda tangan direktur keluarin cotek punya orang langsung bikin samaan. Cek aja sama nggak RKK-nya antar perawat. Kalau sama semua berarti itu tidak ada kredensial. Langsung copy paste tanda tangan, copy paste tanda tangan. Yang penting ada RKK untuk akreditasi. Isi RKK-nya sama semua. Kalau yang benar ada akreditasi, ada kredensial, itu RKK pasti berbeda. Karena pasti berbeda. Ada yang mampu pasang NGT, ada yang belum mampu pasang NGT. Jadi ada yang sudah mandiri, ada yang masih supervisi. Kalau copy paste semua ya berarti sama semua ya berarti kredensial juga asal nama saja. Ya, oke. Prinsipnya semua komputer tidak jalan, yang rugi siapa? Direktur. Yang pertama merasakan kerugian itu ada direktur. Karena direktur harus bertanggung jawab tentang kompetensi karyawan. Terjadi tuntutan, rumah sakit harus bertanggung jawab apabila karyawan tidak kompeten. Jadi kalau semua komite apapun main-main, yang rugi adalah direktur. Termasuk komite PPI, komite rekam medis. Ya nanti Anda belajar rekam medis,
bukan di saya, memang saya juga tidak masuk. Nanti Anda belajar komite rekam medis di manajemen rekam medis. Ya, mudah-mudahan Anda tagih sama dosennya mau belajar komite rekam medis gitu loh. Komite PPI Anda minta nanti di keperawatan. Komite rekam medis Anda minta. Karena sama, komite rekam medis juga banyak yang tidak jalan. Rumah sakit banyak yang tidak jalan komite rekam medis. Yang kerja nanti adalah orang rekam medis saja. Padahal komite rekam medis kan ada rapat evaluasi rekam medis secara rutin. Rekam medis yang pulang berapa secara presentasi, kayak kita bikin penelitian, nanti ambil yang pasien sementara dirawat belum pulang, ambil kita periksa sama-sama rekam medisnya. Keterbacaan, kelengkapan, dan ketepatan waktu. Itu evaluasi oleh komite rekam medis, dan itu laporan dikirim kepada direktur. Kalau rekam medis komitenya tidak jalan, yang rugi adalah direktur. Berarti rekam medis nanti semua nggak lengkap, itu nggak tahu. Ya, oke. Jadi kita tinggalkan komite keperawatan. Teman-teman sebenarnya sudah tahu. Nah, kita kemarin cerita komite ada unsur etika kan? Ada nggak unsur etika? Betul, Dok. Ada. Nah, itu dikelola oleh subkomite etik dan disiplin profesi. Jangan lupa ada kalimat profesinya. Jadi kalau etika yang berhubungan dengan profesi itu diserahkan oleh komite nakesnya. Ya. Nah, kalau etika yang non profesi dikelola oleh KEH. Hari ini kita akan belajar KEH. KEH itu adalah Komite Etik dan Hukum. Nah, jadi Komite Etik dan Hukum itu etiknya langsung komite. Kalau tadi nakes kan etiknya masih berupa subkomite. Jadi di rumah sakit ada 2 etik. Satu etik masih status subkomite, satu etik yang langsung komite. Komite Etik dan Hukum. Nah, sekarang tugas Anda kuliah nanti Anda akan wawancara komite etik di rumah sakit Anda. Apa yang mereka kerjakan? Karena banyak sekali di laporan di lapangan, komite etik itu hanya nama, tidak pernah bekerja. Malah ada yang rumah sakit tidak ada komite etik. Permen yang lama itu memang tidak wajib. Bukan istilah wajib. Komite etik hukumnya wajib, tapi boleh dirangkap oleh komite yang lain. Kalau di dalam permennya. Dari permen yang lama itu, KEH boleh dirangkap oleh komite medik. Dia orang komite medik merangkap di KEH. Tapi karena apa? Karena kurang orang. Tapi sekarang nggak bisa. Kok tuntutan zaman, kita komite medik aja kalau rapat mau evaluasi audit medis, kan minta komite etik dampingin. Karena komite medik hanya tahu SOP, tahu tentang medis. Dia tidak tahu besar hukum. Makanya dia minta didampingi oleh komite etik dan hukum. Komite etik hukum yang tahu, oh iya, ini dokter ini ada melanggar SOP. Kira-kira kalau pasien nuntut, salah nggak ya? Kira-kira berat nggak salahnya? Komite medik nggak tahu, makanya komite medik minta damping komite etik dan hukum. Kalau dirangkap, itu siapa? Jeruk makan jeruk dong. Makanya untuk zaman sekarang, udah musim tuntutan begitu, harus ada komite etik dan hukum. Udah harus berdiri sendiri, nggak boleh dirangkap. Itu yang kenyataan di lapangan. Kemudian kita juga sering lihat di lapangan, banyak rumah sakit yang tidak punya komite etik dan hukum. Alasannya apa? Sangat krusial. Alasannya, ngapain kita bikin komite etik hukum? Kan kita punya pengacara, kata direkturnya. Boleh nggak kalimat itu? Kan kita punya pengacara. Pengacara kita ahli hukum. Ngapain kita bikin komite etik dan hukum? Ada orang yang lebih ahli. Pernah dengar nggak begitu? Monggo. Pernah dengar nggak? Ngapain kata direkturnya? Kan kita punya pengacara. Rumah sakit punya pengacara. Karena takut tuntutan-tuntutan, jadi rumah sakit udah pakai ada kontrak dengan pengacara. Gimana, Pak Mahyudin? Boleh nggak petugas komite pengacara itu mewakili sebagai pengganti komite etik dan hukum?
Secara logika aja. Pak, secara logikanya memang idealnya ada pengorganisasian yang bertanggung jawab. Nah, Nah, barangkali pengacara tadi nanti harusnya dikoordinir oleh komite etik dan hukum tadi ketika menghadapi permasalahan atau tuntutan di bidang hukum. nah Jadi ada berarti yang menaunginya. jadi Demikian. berarti ada tetap ada sendiri komite etik hukum sendiri, pengacara juga sendiri. Maksud saya pengacaranya nanti itu bisa bekerja namun di bawah koordinir dari komite etik dan hukumnya. Berarti komite etik hukum tetap perlu kan? Ya, Tetap perlu kan pendapat saya komite tetap. itu kan? Nah, artinya pengacara tidak bisa mengganti tugasnya komite etik dan hukum dong. Nah, itu yang penting. Jangan salah persepsi. Ditanya direkturnya, mana KIH-nya? Bahkan kita punya pengacara. Nah, artinya berarti kan pengacara mengambil alih tugasnya komite etik dan hukum. Padahal tugasnya berbeda. Komite etik dan hukum tugasnya ke kiri, pengacara tugasnya ke kanan. Mana bisa diambil alih? Satu, pengacara nggak ngerti kan masalah medis. Bagaimana nanti komite medis minta pendampingan rapat menaungi ada pelanggaran etik dan hukum. Pengacaranya nggak ngerti. Satu, kedua, ketiga. Kalau pengacaranya masuk ke rumah sakit, berarti dia bukan rekam medis dong. Boleh nggak dia buka rekam medis? Belum boleh. Kalau dia udah tuntut boleh. Kalau pasien sudah mulai nuntut itu boleh. Karena itu udah dengan adanya kasus tuntutan berarti pasien secara tak langsung mengizinkan rekam medis dibuka. Tapi kalau cuma pasiennya sekedar hanya marah-marah, protes-protes, kepengen tahu, terus masa kita bawa pengacara orang luar? Nah inilah. Jadi jangan salah kaprah. Ini yang sering terjadi. Dia itu bilang, saya nggak perlu KIH. Saya punya pengacara kok. Kan jelas dua hal yang berbeda. Pengacara bekerja di luar gedung. Bekerja di rumah sakit. Jika mendampingin klien ke polisi. Mendampingin klien ke pengadilan. Nah itu tugas pengacara. Kalau komite hukum kan tugasnya di dalam gedung. Ada pasien komplain, kepengen audit, kan dia di dalam gedung, karena dia orang rumah sakit. Nah, kalau komite etik dan hukum mendampingi pasien ke polisi, nggak bisa. Dia tidak punya sertifikat pengacara. Nggak bisa kayak menggantikan pengacara di pengadilan. Dia nggak punya hak. Dia nggak punya hak. Sebentar ya. Nah, kalau kita acak-acak tugasnya KH keluar, KH nggak punya sertifikat pengacara. Dia masuk ke pengadilan pasti disuruh keluar. Ada siapa katanya? Sarjana hukum yang bukan pengacara nggak bisa. Gitu. Nah, kita hari ini akan kita cerita tugas-tugas KH itu apa. Jadi tugas KH itu banyak. Bukannya sekedar hukum, kan etik dan hukum. Ya kan? Jadi bukan udah pasien nuntut, nanti kayak nggak ada. Jadi tugas KH itu kira-kira lebih banyak, lebih luas daripada komite medik nggak? Lebih Kira-kira tugas luas, KH dokter. sangat-sangat luas. KH itu berperan sangat-sangat melindungi rumah sakit. Kalau tidak ada KH, nah kalau kita bilang KH itu gak ada kerjaan sampai tidak perlu, aneh. Sekarang rumah sakit banyak tuntutan gara-gara etika. Pengacara urus etika nggak? Kan enggak. Pengacara nggak urus etika. Bagaimana kita mau menilai etika bahwa kita rumah sakit ada melanggar etika? Banyak sekali rumah sakit dituntut bukan karena malpraktek, tapi karena etika. Nah, makanya kita masuk di dalam materi komite etik dan hukum ya. Nah, sebentar saya share dulu.
Jadi di rumah sakit ada suatu komite lagi yang memperpanjangkan tangan dari direktur. Sama, dia juga perpanjangan tangan direktur, dia juga non struktural, ya, sangat diperlukan karena sekarang rumah sakit perkembangan teknologi, perkembangan penanganan pasien itu banyak yang berhubungan dengan etika, ya, ancaman tuntutan ada hubungan etika, ya, perlindungan pasien termasuk perlindungan dokter, perlindungan karyawan, ya, itu etika. Kasarnya karyawan kalau dibayar gaji murah itu etika, itu harus ditegur sama komite etik dan hukum, ya. Hubungan kondisi materialisme dengan profesionalisme, seorang dokter mata duitan, nah contohnya begitu, itu bisa diurusin komite etik dan hukum. Saya kalau nggak mau 5 juta saya nggak mau operasi, nggak bisa, pasien perlu operasi gitu loh. Nah, pluralisme etik. Nah, banyak sekali di lapangan yang kita butuh komite etik itu turun. Jadi ini secara umum komite etik itu sama seperti kayak komite-komite lain, mereka bukan eksekutif. Artinya mereka bukan struktural. Mereka bagian yang struktural. Artinya mereka hanya memberi laporan, memberi pendapat, memberi nasihat, rekomendasi. Sama lah seperti kayak yang komite-komite lain. Keputusan tetap ada di tangan direktur. Makanya kalau tidak ada komite, nanti direkturnya mau ambil keputusan dari mana, gitu. Nah, tugas dan fungsi komite dia memberikan konsultasi bagaimana tentang etika, ya, bagaimana terhadap pasien. Anda lihat aja, pasien minta DNR atau pasien pasang di ICU pasang ventilator. Hari ke-7 pasien keluarga gak ada duit lagi, ya. Bapaknya udah tua, kata anaknya, dokter cabut aja ventilator, kami nggak punya duit lagi. Toh juga dia merasa orang tuanya udah sepuh, udah tua. Boleh nggak kita mencabut ventilator itu? Ya, end of life-nya pasien punya hak hidup, tapi hak hidup itu ditentukan oleh anaknya. Boleh nggak? Melanggar etika nggak itu? Nah, kita perlu komite etik, ya. Kalau pasien cancer, ya, memang harapan hidupnya sudah tidak ada, lain cerita. Kalau pasien sebenarnya masih bisa ditolong, tapi tidak ada biaya. Bayi prematur 1 kilo butuh biaya, padahal dia bisa hidup asal punya biaya untuk ventilator lucunya. Tapi orang tuanya bilang bawa pulang aja deh. Nah itu melanggar etika nggak? Jadi hati-hati aja. Zaman sudah berubah. Kalau sekarang sih ya belum ada nuntut. Karena kan dicabut ventilator kan pasiennya mati, meninggal. Tapi kalau seandainya ada orang tahu, oke, saya ambil alih biayanya. Saya jamin. Ternyata anaknya hidup, bapaknya hidup. Terus bapaknya tuntut. Kemarin saya mau dicabut sama rumah sakit karena tidak ada duit. Itu bisa tuntut. Gitu. Sekarang belum ada tuntut. Kenapa? Karena yang dicabut meninggal. Jadi nggak ada yang bisa nuntut. Nanti suatu saat pasti bisa kejadian sudah dicabut ternyata hidup. Gitu. Nah, transplantasi organ. Kan kita Indonesia nggak boleh jual beli organ. Kalau ada transplantasi kan harus masuk ke komite etik dulu. Benar nggak? Ini transplantasi, bukan proses jual beli organ. Nah, ini kan harus kita pendapat dari komite etik. Ya, end of life yang lain DNR. Kata anaknya udah 10 gak nanti kalau UMNO nggak usah resusitasi lagi, langsung dihentikan aja biar langsung dianggap meninggal. Nah itu kan perlu kajian etik dan hukum, ya. Nah kasus etik dan hukum ini KEH ini tugasnya banyak sekali, ya. Dari segi hukum pasien tidak puas itu bisa ribut. Nah kita turun adalah KEH. Kalau kita turunin pengacara, dia nggak ngerti. Pengacara pasti selalu anggap posisi betul saja, lawan saja pasien. Karena kalau pasien untung kan dia yang untung, dia nanti dia yang jadi pendamping kan bayar lagi. Setelah kontrak bulanan, dia kan ada kontrak lagi penanganan kasus per kasus. Hak pasien terlanggarin. Pasien merasa saat dia mau second opinion ditolak, nggak boleh. Saat dia minta biaya operasi ditolak, atau mungkin saat mau operasi dia bilang 20 juta, tapi selesai operasi kok jadi 40 juta,
itu pasien boleh protes. Karena dia tidak mendapatkan hak atas informasi. Dia bisa nuntut. Ya. Yang baru-baru ini ada tuntutan atas hak privasi. Pasien rawat di ruangan VIP, ada paginya dibesuk sama orang, siangnya dibesuk sama orang, sorenya dibesuk sama orang, tapi saat besuk orang yang sore, setelah pasien pulang sore besuk, pasiennya ngamuk, keluarganya marah. Alasannya keluarganya nggak mau dibesuk oleh orang ini. Rumah sakit mana tahu. Kenapa pagi boleh? Kenapa siang boleh? Kenapa siang sore yang satu bapak ini datang nggak boleh? Pasien nuntut hak atas privasi, kerahasiaan. Kenapa orang ini bisa masuk ke kamar saya? Ribut dan nuntut. Saya udah bilang, ini something wrong. Ya, kalau pasien menang, itu bahaya. Bisa jadi kasus rumah sakit tiap hari diperas sama pasien. Ya, ternyata pasien itu adalah yang datang itu adalah debt collector, tagih utang. Jadi pasiennya ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya supaya ke rumah sakit dikasih ganti rugi kan lumayan bayar utang. Nah ini semua bisa terjadi, ya. Perkembangan zaman semakin hari semakin jadi, iklan-iklan rumah sakit. Anda lihat iklan-iklan rumah sakit itu sudah banyak sekali yang melenceng. Rumah sakit boleh beriklan, tapi ada aturannya. Nggak ada yang ngawasin. Dokter-dokter main medsos, coba Anda lihat deh. Ya, dokter-dokter muncul di media sosial, di Twitter, di TikTok, mencerita tentang pasien. Itu pelanggaran etika loh, hati-hati loh. Nah, jadi ada juga komite etik sebelum masuk ke tuntutan somasi. Nah, dicurigai klaim medik itu kan masih level wilayah dalam gedung. Berarti masih wilayah komite medik dan komite etik dan hukum. Belum wilayah pengacara. Kan masih curiga kelayakan medik. Kecuali pasiennya sudah nuntut. Nah, nanti ini semester 2 Anda belajar, ada tindakan-tindakan yang harus kita cegah. Tindakan harus kita cegah, tapi kita tidak cegah, terjadi sesuatu, ini adalah suatu kesalahan. Nah, ini juga harus dilihat dari Komite Etik dan Hukum. Benar nggak kita tidak mencegah? Petugasnya tidak cegah, sehingga terjadi. Obat tidak dicek, double check, sehingga salah obat. Ya, benar nggak? Dia tidak double check. Obat diminum, ternyata obat kemoterapi, rambut rontok. Itu bisa dicegah nggak? Nggak bisa. Jadi itu nggak masalah. Habis rontok rambut, itu kan perjalanan reaksi dari obat. Jadi nggak salah. Tapi kalau obat yang harus dicegah ternyata tidak dicegah, itu salah. Jadi inilah. Nanti semester 2 kita belajar error pelayanan medik. Malpraktek. Sekarang jarang orang menuntut malpraktek. Ya, karena mereka tahu kalau tuntut malpraktek nanti pasti dibela sama sesama sejawat gitu. Jadi mereka lebih suka nuntut etika. Makanya komite etik itu sangat penting zaman sekarang. Nah, ingat semua nakes itu perlu perlindungan hukum. Nah, di sini perlindungan hukum oleh siapa? Ya KAH dulu. KAH lah yang memberikan manfaat, memberikan informasi kepada direktur. Meskipun perawat ini salah, tapi kita tetap harus membela. Kita di luar kita harus bela dia meskipun dia salah. Gitu loh. Nah, tanggung jawab korporasi jelas-jelas tidak undang-undang tertulis rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditumbuhkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi kita bertanggung jawab meskipun dia nuntut. Nah, hal-hal ginilah pengacara jadi pinter. Dia nggak mau nuntut lagi kepada dokter, kepada perawat, tapi dia nuntutnya ke rumah sakit. Karena ada pasal ini. Nah, review kasus hukum. Ya, tadi saya katakan, terjadi kesalahan obat, patient safety. Ya, nggak mungkin pakai pengacara di luar kan? Ya, ini kan komite medik, komite mutu, komite etik dan hukum yang berunding. Ini terjadi nggak kesalahan? Ya, terus kenapa ini bisa terjadi? Bener nggak sih salah? Oh, ada SOP yang dia langgar. Pengacara nggak ngerti. Oh, kalaupun ini ada kesalahan, terus solusinya apa? Untuk pencegahan berikutnya apa? Kalau pengacara mana ngerti. Jadi komite etik dan hukumnya perlu. Jadi proses pembahasan kasus itu selalu bersama antara komite medik dengan komite etik dan hukum. Komite medik tidak ngerti masalah hukum, tidak mengerti masalah etik, makanya dia minta didampingin.
dokter ada kesalahan, pasien meninggal, dicurigai ada kesalahan. Nah, makanya panggil komite etik datang. Oh, ini dokternya terlambat datang operasi karena alasan begini-begini. Nah, dari segi etik boleh nggak? Komite medik nggak ngerti, makanya panggil komite etik dan hukum. Ya, semua data dikumpulkan, kita komprehensif. Jika bingung juga, boleh datang orang luar yang netral, ya, supaya pembahasan kasus itu diobjektif. Kenapa? Karena keputusan inilah akan direkomendasikan pada direktur supaya direktur mengambil keputusan. Kalau pasien kasus pidana, nah ini baru advokat keluar, ya, baru advokat yang keluar. Kalau masih sebelum ini, kalau medico legal, perdata, ini pengacara mana tahu ini kasus hitam, ini kasus putih. Makanya kok sama komite medik kaki kiri sakit, yang operasi kaki kanan. Mau ngomong apapun pasti sudah salah, udah jelas kasus hitam. Kata komite etik hukum, Pak Direktur, ini sudah jelas kasus hitam. Percuma kita mau pembelaan diri, gak ada gunanya. Kita damai aja yuk, non litigasi. Tapi kalau pengacara, nggak usah, lawan saja. Karena supaya lawan, dia dapat kerjaan kan. Nah inilah yang diputuskan oleh komite etik dan hukum. Apalagi kasusnya abu-abu. Bingung direkturnya. Nah, karena pada pembahasan oleh komite etik dan hukum, kita tidak mencerita masalah benar atau salah. Kita tidak butuh itu. Yang mereka butuh bagaimana upaya. Apa yang harus dikerjakan oleh direktur. Ya, jadi bukan ini salah, betul. Nah, sebetulnya di pengadilan, tapi apa yang harus dikerjakan oleh direktur? Upaya-upaya apa aja? Mau damai, mau pendekatan ini, pendekatan itu. Nah, itulah perlu masukan dari komite etik dan hukum. Ya, otomatis mereka buka dulu rekam medis semua, minta pendapat peer group ahlinya, ada nggak kesalahan, apa upaya kita. Kalau kita langsung pengacara ya nggak ngerti gitu. Jadi kita cerita win-win solusi, kita tidak kalau sudah tahu bahwa ini ada kesalahan, ya udah kita mediasi, nggak usah lagi kita saat ini melawan. Win-win solusi lah, penyelesaian berdasarkan win-win solusi, bukan berdasarkan benar atau salah, tapi kita berdasarkan kepentingan para pihak. Masing-masing punya kepentingan. Korban mungkin pengen ganti rugi, rumah sakit juga pengen untuk cepat selesai dan untuk menjaga nama baik. Akhirnya win-win solusi, masing-masing dapat untung. Itulah. Jadi secara kesimpulan, komite dan hukum itu sangat penting. Karena apa? Karena sengketa di rumah sakit sekarang itu bukan kasus hukum kedokteran saja, ya, bukan karena ramah malpraktek, tapi banyak kasus tentang etika dan hukum di rumah sakit, cara beriklan, ya. Jadi peran komite etik dan hukum KEH ini dalam perkara hukum, dia hanya mereview kasus-kasus yang tidak jelas supaya jadi terang benderang, supaya direkturnya bisa ambil keputusan apa yang harus dikerjakan oleh direkturnya, gitu. Jangan sampai direktur ambil salah langkah, ya. Jadi komite etik dan hukum inilah yang bekerja. Makanya sekarang komite etik hukum itu harus aktif. Jakarta saja pernah saya kumpulkan komite etik dan hukum dari rumah sakit, yang datang hanya sekitar 40%. Ternyata 60%-nya belum terbentuk atau ada nama tapi belum pernah aktif, gitu loh. Apalagi mau cerita kota kecil, saya pernah jam 11 malam aku dibangunin. Saya nggak usah sebut ini siapa yang bangun saya, VIP lah. Karena dapat informasi dari seseorang. Awalnya saya nggak tahu dari siapa, dapat kirimin foto iklan. Sesio operasi sesar, diskon 20%, tanggal cantik. Iklan gede-gede di rumah sakitnya. Fotonya dikasih ke saya. Saya ditanya, ya coba cari kira-kira ini rumah sakit mana. Nah loh, cuman foto lift aja gimana saya mau cari? Tapi harus. Tuh, tapi saya lihat liftnya sih bukan lift bagus. Berarti kan bukan rumah sakit besar. Sudah sampai ke diskon-diskon begitu kan berarti rumah sakit menengah kan? Kalau bisa rumah sakit kecil kayaknya juga enggak. Akhirnya saya telusuri satu-satu, dapatlah jam 1 malam, dapatlah rumah sakit itu. Ternyata rumah sakit, saya bangunin direkturnya. Ini benar nggak sih rumah sakit Anda? Iya katanya. Memang kenapa? Nggak boleh katanya. Direkturnya nggak tahu bahwa itu melanggar etika.
mengiklankan diskon seksio pada tanggal cantik. Ya kan? Diskonnya sih boleh kan? Tapi tanggal cantiknya itu loh. Nah, saya bilang ini masalah. Nanti jadi kasus besar. Waduh, saya juga ada di websitenya. Malam itu semua saya suruh take down. Saya dapat rumah sakitnya, saya pagi-pagi saya lapor bahwa itu semua udah take down semua. Saya kepengen tahu siapa sih yang memfoto itu. Ternyata salah satu keluarga pasiennya besuk melewati lift itu adalah orang KPK. KPK itu kan pintar kan masalah etik kan? Etik pencegahan korupsi kan mereka sudah biasa main etik. Dia foto, dia kirimlah ke VIP, terusin, akhirnya VIP turun sampai ke saya. Nah, itu contoh. Direktur nggak ngerti masalah etika periklanan. Tanggal cantik kan nggak boleh kita jualin. Berarti kan kita memaksakan orang seksio. Kita memaksakan orang sesar. Yang kita boleh kan ada sesar orang yang pasti minta. Saya kepengen sesar tanpa dikasih tapi kepengen sesar. Kan kita nggak boleh menawarkan dia. Dia malah pasang iklan lagi. Itu kan jelas pelanggar etik. Saya bilang ini pelanggar etik berat loh. Ya. Nah itu ya, direkturnya nggak ngerti. Maaf yang luar saya nggak ngerti bahwa itu ada kesalahan. Nah contohnya, kenapa? Karena rumah sakitnya tidak ada KNH. Pasien komplain. Perlu nggak kita sampai ke EH? Sangat perlu. Biar tahu pasien komplain apakah ada unsur pelanggaran etika nggak? Ada sesuatu yang dilanggar nggak? Sampai pasien marah-marah begitu? Ada nggak pelanggar etika? Pasien komplain, dibilang perawat jutek. Etika nggak itu? Pelanggar etika nggak? Makanya ya perawatnya diperiksa. Kalau memang mukanya memang muka jutek dari sononya, ya enggak dong. Tapi kalau sehari-hari dia nggak jutek, tapi cara dia penyampaian itu, ya itu kesalahan kan? Nah, makanya harus ditelusuri oleh tim komite. Jadi komite etik dan hukum itu waktunya perlu utusan ini. Nah, tugas Anda, ya, Anda harus bikin laporan ini. Anda diskusi dengan komite etik dan hukum. Bagaimana mereka cara bekerja? Mereka punya nggak pedoman kerja? Harus punya. Karena di dalam Permenkes ada Code of Conduct namanya. Tata aturan kerjanya. Tata aturan tentang etik. Code of Conduct. Code of Conduct itu dibuat oleh Komite Etik dan Hukum, merupakan persyaratan sekarang, dan itu diturunkan dari Kodersi. Kodersi itu dikeluarkan oleh Persi, anggota perhimpunan kode etik rumah sakit. Sama. Kalau Code of Conduct, tata etika praktek kedokteran, itu kan turunan dari Kodeki, Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jadi harus ada. Nah, tugas Anda, biar Anda tambah pinter, setelah Anda baca Komite Etik dan Hukum, Anda diskusikan dengan Komite Etik dan Hukum di rumah sakit Anda, apa yang mereka kerjakan. Jangan-jangan dia juga nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Cuma nama. Tapi kalau sampai nggak ada, kadang nggak mungkin ya. Zaman sekarang, karena akreditasi kan minta. Nah, coba Anda diskusikan. Anda lakukan wawancara dengan beliau, kemudian Anda bikin laporan tertulis tentang pendapat Anda, kondisi KEH di rumah sakit Anda. Apa yang mereka kerjakan? Bagaimana cara kerja mereka? Apakah mereka ada rapat? Apakah mereka ada pertemuan dengan masing-masing kepala ruangan? Mereka bertemu dengan para komite lain? Mereka ada rapat dengan komite etik, komite keperawatan? Nah, Anda diskusi dan Anda jadikan suatu laporan tertulis, kirim hari ini hari Sabtu, minggu besok minggu 5, Senin, Selasa sore Anda sudah kirim. Ya, kumpulkan di ketua kelas, Anda sudah kirim. Jadi saya tidak mau menyiksa Anda, saya membuat Anda supaya tambah pinter. Kalau nggak PR kan Anda nggak mau bikin, Anda nggak mau belajar. Jadi PR Anda lihat di lapangan kan Anda cuma lihat, diskusi. Anda nggak bikin di dalam pustaka, nggak cari perpustakaan, enggak. Anda hanya tanya, lihat punya di lapangan, kemudian Anda diskusi apa yang mereka kerjakan, apa Anda tulis dalam tulisan merangkaian mengarang gitu loh. Kayak nggak sulit. Saya nggak sulit Anda bikin tesis, bikin skripsi, bikin penelitian, ambil dari 3 perpustakaan, enggak. Kan Anda diskusi dengan mereka aja. Sekalian Anda tunjukin bahwa Anda
sudah belajar. Anda sudah tahu. Jadi Anda dianggap lebih tahu dari mereka nanti. Tuh. Ternyata Fikri udah sekolah sekarang. Ternyata Nancy udah sekolah sekarang. Jadi mereka juga tahu bahwa menghargai Anda udah sekolah gitu. Dengan Anda bertanya mereka seolah-olah Anda diskusi kan. Oh harusnya kan begini, kenapa begini ya? Atau ini kenapa tidak jalan? Harusnya begini. Jadi mereka tahu bahwa Anda udah sekolah. Itu Anda berarti sudah punya ilmu lebih dari mereka. Setelah langsung Anda bikin tugas itu, Anda jual nama baik Anda sendiri. Itu tujuan Anda bikin tugas. Bisa? Harus bisa. Supaya Anda diperhitungkan di rumah sakit. Ternyata udah sekolah ini. Jadi ada orang yang lebih pintar dari kita. Gitu. Kalau Anda dia diskusi, dia bikin tugas kan, Anda dianggap hanya main-main sekolahnya, dipikir begitu. Sekolahnya di Urindo hanya main-main gitu loh. Jadi kalau Anda diskusi, seolah Anda ngecek punya mereka kan. Jadi sebelum lebih banyak lagi, Anda harus buka data mereka. Saya pasti suruh Anda bikin laporan, tapi buka data mereka. Jadi kan nggak sulit, Anda cuma buka punya orang kok. Anda sambil koreksi, kemudian Anda bikin laporan. Laporannya terserah, Anda mau bikin selembar kayak mau 10 lembar kayak. Di situnya saya cuma mau menilai Anda sudah paham atau belum. Dengan apa yang Anda tulis, jangan seperti kayak kemarin-kemarin laporannya. Suruh bikin laporan, tapi yang dimuncul adalah laporan dari teori. Saya nggak butuh teori. Ya, saya nggak butuh teori. Komite keperawatan adalah begini-begini. Yang saya tanyakan komite keperawatan, bagaimana dia menunjang jenjang karier. Tapi ditulis komite keperawatan adalah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan begini-begini semua. Aduh cilaka deh. Ada kemarin tugasnya begitu. Saya bilang, aduh bagaimana. Dan saya kumpulkan itu. Nanti saya lihat UASnya. Ya. Kalau UASnya juga tidak bisa bercerita, berarti ya siap-siap aja. Mungkin tinggal kelas. Biar ulang lagi semester 1. Gitu. Ya. Jadi kan tadi bilang, saya tidak melihat betul atau salah soalnya. Tapi saya mau lihat mindsetnya. Mindset Anda sampai di mana. Kan ada cerita. Seperti kayak UTS gitu. Cerita pendapat Anda. Yang saya periksa ada ceritanya itu kan. Malah ambil peraturan Menteri Kesehatan bla bla. Ditempelin di dalam bikin dalam tugasnya. Saya bilang, ya ampun. Saya juga udah tahu SK Menteri. Kenapa ini dicontumkan lagi. Saya pengen tahu komite perawatan Anda ini Anda menggali dia. Dapat nggak galiannya? Gitu. Anda bisa nggak mengatakan bahwa komite keperawatan Anda ini masih salah kerjanya itu loh. Itu yang saya butuh gitu loh. Bukan teori. Oke, ada mau sharing dulu sebelum kita break sholat maghrib? Monggo, silakan. Bisa memahami kalau bedaan tugas komite etik dan hukum. Ya, dia bukan profesi seperti kayak pengacara. Jadi siapa yang duduk di dalam komite etik dan hukum? Baca, saya nggak mau cerita. Baca dalam peraturan. Yang penting ada orang yang mengerti etika, ada orang yang mengerti hukum. Dia bukan pengacara kan, dia bukan dampingin kita di polisi kok. Tapi dia bisa memberikan gambaran doang. Jadi mungkin orang yang mengerti masalah hukum, dia bisa menceritakan. Dia kan bukan adu seperti kayak pengacara di pengadilan. Adu ini, replik ini kan bukan. Gitu loh. Nah siapa yang berhak duduk di dalam KEH? Nah itu. Saya nggak usah cerita, Anda baca dulu di dalam regulasi peraturan menteri ada. Ya. Oke, ada yang mau bercerita? Silakan. Atau ada orang yang rumah sakitnya sudah punya komite etik tapi nggak berfungsi. Ada komite etik ada, tapi orangnya siapa nggak tahu. Nggak berfungsi ibaratnya komite etiknya. Ada, monggo? Izin bercerita, dokter. Ya, silakan, Nurul. Izin ya, dokter, bahwa fakta di lapangan saat ini memang betul, dok. Komite etik dan hukum saat ini digunakan pada saat menjelang akreditasi saja, dokter. Berarti di sini adanya ketidakpedulian direktur terhadap komite etik dan hukum, sehingga tugas-tugas komite etik dan hukum ini menjadi terlewatkan, dokter. Jadi fakta lapangannya lagi bahwa di kebanyakan rumah sakit sekarang hanya fokus kepada komite medik saja, dokter.
Padahal menurut saya pribadi, sebenarnya kerjaan Komite Etik dan Hukum ini lebih luas cakupan kerjanya dokter daripada Komite Medik. Contohnya ada atau tidak peraturan yang kita buat yang melanggar hukum, seperti contoh bagaimana cara kita menerima karyawan atau memberhentikan karyawan begitu dokter. Jangan sampai kita dituntut balik oleh karyawan kita nanti. Jadi peranan komite medis dan komite hukum etik ini harusnya beriringan dan berdampingan atau sejalan, bukan semata-mata hanya mengandalkan pengacara atau penasehat hukum saja, dokter. Mungkin itu saja, dokter. Terima kasih. Betul, memang betul. Ya, karena apa? Karena ketidaktahuan direktur bahwa betapa pentingnya KEH. Saya itu paling kesel ya. Kalau saya datang ke rumah sakit, akreditasi lah survei gitu. Direkturnya bilang, ini Pak, ini perkenalkan ini ketua komite medik saya. Aku jengkel gitu. Selalu komite medik doang dipamerin. Itulah karena peraturan lama 755 itu sebelum muncul kan ada 2 matahari kan. Jadi direkturnya pasti orientasinya bahwa komite medik lah yang cuma dia yang harus diauditin. Dia lupa semua komite punya kepentingan yang manfaat yang berbeda. Itu bukan hanya komite medik. Saya sudah bilang, oh ini komite medik, mana komite keperawatan, mana komite etik dan hukum. Komite etik dan hukum lebih banyak yang harus dikerjakan daripada komite medik. Komite medik kan cuma urusin 3, kredensial, mutu, etika. Kalau tidak ada acara kredensial, tidak ada kegiatan. Kalau tidak ada acara audit, ya tidak ada kegiatan. Ya. Tapi Anda lihat, coba komite etik dan hukum kerjaannya segitu banyak. Ya. Bagaimana cara beretika, handling komplain pasien, komplain, diseleksi oleh. Mereka tidak terlibat dalam handling pasien komplain, tapi mereka akan mencek kasus komplain ini ada nggak unsur salah etika di rumah sakit, pelanggaran etika oleh karyawan kita. Itu yang harus dicek. Gitu. Jadi benar, ya. Jadi kita nggak semena-mena memberhentikan karyawan, pasang pasien cabut infus, pasien minta uang muka, nggak ada uang muka nggak boleh operasi. Ya nggak bisa zaman sekarang. Itu pelanggaran etik. Nah itu yang harus dimunculkan oleh mereka yang mengawasi. Ya, oke betul begitu ya. Silakan ada lagi yang mau cerita? Monggo. Ada yang lagi yang mau bercerita? Monggo. Dokter izin bertanya, jadi untuk dalam komite etik ini siapa saja dokter biasanya yang masuk dalam komite etik? Karena kalau di rumah sakit kami memang ini belum berjalan, dokter. Tadi baru saya bilang, baca di dalam Permenkes, saya nggak mau kasih bilang. Kan tadi saya bilang, baca di Permenkes siapa-siapa yang duduk di dalam komite. Kalau kemarin komite medik kan udah jelas, jadi kan pasti dokter, komite keperawatan pasti perawat. Nah ini komite medik etik siapa? Yang jelas pasti orang yang ngerti masalah etika. Tapi siapa-siapa? Silakan baca di Permenkes. Jangan saya ceritain semua dong gitu ya. Tadi mau saya bilang, coba baca supaya Anda jadi tahu kira-kira apa sih, siapa sih yang nongkrong di situ gitu loh. Ya. Oke, yang lain ada sebelum kita mau break sholat maghrib. Monggo ada? Oke. Jadi sampai diskusi dulu ya. Nanti kan kita ada satu topik lagi. Nah, topik kedua ini lebih banyak nanti. Nah, nanti habis ini kita akan masuk komite udah kami anggap selesai. Untuk komite yang lain Anda belajar nanti ingat komite rekam medis Anda belajar di manajemen rekam medis ya di SIM rumah sakit di semester 3 kalau salah. Kalau Anda tidak kasih itu Anda minta. Kan masalah rekam medis kan ada komitenya. Nah, minta diskusi tentang rekam medis komite. Nah, karena itu ada wilayah yang berhubungan dengan rekam medis. Nanti begitu juga PPI itu di keperawatan. Silakan Anda diskusi nanti pas manajemen keperawatan di semester 3 diskusi dengan itu ya. Komite selesai. Nah, di luar komite itu kan perpanjangan tangan direktur untuk mengambil keputusan. Nah, direktur dalam menjalankan tugasnya itu harus diawasi. Organisasi harus diawasi. Kalau nggak diawasi, liar nanti. Ya kan? Nah, hari ini habis selesai maghrib,
kita akan masuk belajar tentang pengawasan terhadap rumah sakit. Di rumah sakit ada diawasin. Kalau nggak dia rumah sakit seenaknya jalan sendiri, ya kan? Jadi rumah sakit harus awasin. Nah, apa aja yang diawasin, siapa yang mengawasi, habis selesai sholat maghrib, kita masuk lagi. Biar tidak terlalu malam, kita breaknya berapa menit? Untuk sholat maghrib biasa betul 15-20. Izin Pak, mungkin kalau di Padang kami belum maghrib Pak, Oh, mungkin nanti jam berapa nanti? izin, Jam berapa iya, maghrib? Jam berapa? Padang jam berapa maghribnya? jam 6:30 nanti Pak. Wah, setengah 7 ya? 6 lewat 20-an. Atau kita mundur dulu. Kita kuliah dulu, tadi baru breaknya agak mundur. Iya Supaya boleh. gimana? Di Jakarta mau kita lanjutin dulu sebentar sampai nanti kita breaknya 18.15 gitu. Boleh, Pak. Ya, Boleh, oke. Pak. Aduh. Sekarang kita masuk kuliah dulu tentang pengawasan. Rumah sakit itu kalau apapun namanya kalau organisasi tidak awasin, diam. Rumah sakit kira-kira yang mengawasi banyak nggak? Banyak. Yang jelas, yang memberikan izin itu pasti mengawasi. Yang memberikan surat izin itu pasti mengawasi. Kira-kira rumah sakit berapa izinnya? Ada yang bau-bau surat izin deh. Ada berapa di rumah sakit? Yang surat keterangan yang berbau-bau izin deh. Ada berapa? 5? 10? 50 lebih mungkin, dokter. Hah? Berapa? 50 lebih mungkin, dokter. Kurang lebih begitu. Ya. Rumah sakit itu sangat ibaratnya itu bagian yang semua orang kepengen ikut campur. Ya. Izin sampah medik, Iya, limbah medik, sampah medis, lift, izin petir. Saya petir aja ada izinnya coba. Izin genset. genset, Genset, lift. genset nyalain harus pakai solar. Izin penyimpanan solar lagi. Tuh. Masuk izin penggunaan tenaga perempuan wanita pada malam hari. Peraturan nggak boleh loh wanita kerja di malam. Anda pernah lihat nggak sih zamannya wanita perempuan jaga loket di tol dulu? Nggak boleh, peraturan kita perempuan tidak boleh kerja malam. Nah, kalau rumah sakit tidak boleh kerja malam, itu siapa yang mau kerja? Kapan ada bidan laki-laki? Ya kan? Jadi mau tak mau, nah itu sebenarnya pelanggaran loh. Nah, akhirnya kita melaporkan, minta izin bahwa kami akan memperkerjakan wanita karena ini adalah begini. Nah, banyak sekali izinnya. Izin lift, bingung kan? Izin lift tapi yang memberikan izin adalah Dinas Tenaga Kerja. Apa hubungannya ya lift dengan Dinas Tenaga Kerja? Nah, tapi dia pikir lift itu ada dipakai oleh tenaga kerja, jadi harus ada izin. Emang lift juga dipakai oleh tenaga kerja kan lift buat pasien. Nah, jadi akhirnya itulah tumpang tindih. Makanya kalau peraturan kita jadi tumpang tindih ini akhirnya jadi bingung sendiri. Nah, minimal instansi yang memberikan izin itu terlibat dalam pengawasan. Sudah, Anda lihat berapa puluh yang mengawasin kita. Izin limbah pasti dia ngawasin limbah kita. Ya kan? Izin lift pasti ngawasin kita. Izin ini ngawasin. Izin ambulan mengawasin ambulan kita. Karena ambulan pasti izin. Kan dulu ambulan masuk dalam satu kesatuan izin rumah sakit. Sekarang ambulan kalau tidak punya izin ambulan nggak bisa tagih BPJS. Nah, ini ya kondisi yang membuat kita harus sadar bahwa kita yang diawasi seabrek-abreknya. Ya. Nah, perubahan paradigma hubungan antara pasien dengan rumah sakit udah berubah. Ibaratnya udah regang. Kalau dulu pasien sama rumah sakit itu cukup akrab. Pasien meninggal, nggak ada orang protes-protes. Nggak ada orang mau ribut. Nah, sejak muncul IOM tentang teori pasien safety, jadi orang tahu, oh banyak sekali pasien mati gara-gara rumah sakit. Ya. Nah, hubungan itu sudah regang. Jadi perubahan paradigma hubungan antara pasien dan rumah sakit itu sehingga ada potensi bermasalah. Namanya potensi bermasalah berarti
harus diawasi, harus dibina. Ya, nggak bisa bina, ya binasa. Ya, sehingga semua hal yang dalam pengawasan itu harus kita tahu. Tadi saya katakan dinas lingkungan hidup mengawasi limbah kita. Dinas ini semua mengawasi. Jadi sebagai ahli manajemen rumah sakit nanti Anda harus tahu aspek-aspek apa aja diawasin. Di luar yang perizinan tadi, ya. Di luar perizinan udah nggak usah dibahas, udah pasti mereka awasin. Tapi di luar itu ada aspek-aspek lagi yang diawasi, ya. Terus jenis pengawasnya siapa aja, ya. Siapa-siapa yang ngawasi kita? Apa yang diawasinya? Termasuk peran pengawas ya. Jadi rumah sakit sekarang sudah segitu banyak yang ngawasin, dibikin lagi ada khusus badan yang mengawasi rumah sakit. Namanya badan pengawas. Nanti kita akan cerita di situ. Nah, Anda lihat pola hubungan rumah sakit dengan pasien, ya kan? Pasien dokter A ngobatin pasien A. Kasih antibiotik, belum sembuh 3 hari, pasiennya pindah ke rumah sakit lain. Dokternya bilang, oh udah 3 hari ya. Pak, Bu, saya kasih ganti obatnya ya. Saya ganti obatnya. Karena menurut dokternya ganti obat karena udah 3 hari gak sembuh kan. Tapi pasien merasa ganti obat. Berarti obat sebelumnya salah. Dia harus diganti. Nah, coba deh. Gak mau timbul masalah itu. Ya, pasien tadi menguatin dokter. Berarti pasien tahu. Oh, berarti kemungkinan saya dirikan terapeutik yang salah. Ya kan? Tapi di balik terapeutik itu kan ada manajemen. Berarti manajemen harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Di balik itu ada pemilik. Makanya sekarang pasien menuntut ke rumah sakit karena dia tahu pemilik punya duit, ya. Dan inilah hubungan inilah yang akan kita memastikan bahwa masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban, sehingga masing-masing harus terpenuhi. Nah, inilah gunanya diawasi. Nah, potensi masalah hukum di rumah sakit itu antara rumah sakit dengan banyak, dengan dokter, ya. Anda jangan heran, ada dokter menggugat rumah sakit gugat dokter, ya. Karyawan menggugat rumah sakit karena di PHK atau di ini segala macam, supplier belum bayar utangnya, ya. Banyak deh semua, ya. Termasuk di antara mereka dokter ribut dengan karyawan, nuntut, ya. Karyawan dengan supplier, banyak itu terjadi. Jadi problem itu perlu pembinaan sehingga jangan sampai terjadi, supaya potensial hukum itu bisa diselesaikan. Nah, siapa yang akan mengawasi kita? Nah, ini aspek-aspek yang diawasi apa? Aspek-aspek di luar yang tadi 50 izin itu kan pasti semua diawasin semua. Tapi di luar itu ada lagi yang ngawasin. Ya, saya hanya memberi contoh 5 aspek yang sering terjadi. Anda diskusi dengan teman sendiri, mencari aspek lain. Ya, bisa-bisa nanti ujian keluar. Ya kan? Yang aspek yang sering terjadi pertama pengawasan disiplin. Disiplin profesi harus diawasin kan? Izin legal, formal harus diawasin. Mutu klinis makanya diawasin oleh akreditasi. Kinerja manajemen diawasi pemilik. Etika rumah sakit dan etika profesi udah jelas diawasi oleh KEH sama oleh komite. Nah, ini disiplin profesi saja itu diawasi, yang mengawasi banyak juga. Ada Dewan Pengawas Rumah Sakit, ada MKDKI, ada ID, ya, ada PPNI, semua mengawasi. Coba, nggak pusing rumah sakit semua, banyak orang yang terlibat. Legal formal, perizinan, polisi, dinas kesehatan, kementerian. Jadi ada kasus pernah ada teman telepon, Yan, ada polisi minta periksa izin radiologi sama izin limbah. Boleh nggak dikasih? Saya bilang, emang kenapa nggak boleh? Emang kamu nggak tahu tugas mereka? Bah, kan yang periksa Bapeten harusnya Bapeten dong, radiologi. Kenapa polisi? Nah, berarti dia tidak ngerti bahwa legal formal itu adalah pengawasan oleh aparat penegak hukum. Dia kan cuma mau periksa, bener nggak sih punya izin? Dia kan tidak periksa teknis ya. Karena teknisnya nanti ada tenaga teknis. Dia cuma periksa izinnya saja. Limbah, dia memastikan bahwa limbah punya izin. Apakah limbah itu jelek atau rusak? Bukan dia. Nanti dia akan membawa orang teknisnya. Nah, mutu klinis, lembaga akreditasi yang mengawasi mutu, termasuk lembaga konsumen. Jadi jangan heran kalau ada lembaga, kalau ada LSM,
ribut, mana mutu rumah sakitnya begini. Ya mereka punya hak kok, LSM. Gitu loh. Kita jangan bilang LSM itu reseh, mempesa-pesa rumah sakit. Mereka punya hak untuk membantu pasien untuk menuntut. Ya, kinerja rumah sakit, bagaimana direkturnya. Kan pasti yang awasi adalah pemilik. Pemilik kalau tidak mampu ngawasin, dia tugaskan dewan pengawas. Dari situ ada dewan pengawas, ada pemilik. Kalau pemilik yang sudah aktif, nggak perlu lagi dewan pengawas. Makanya untuk rumah sakit swasta, banyak yang tidak punya dewan pengawas. Kenapa? Karena pemilik yang turun sendiri. SPI untuk mengawasi manajemennya. Kalau dewan pengawas kan mengawasi mulai dari direktur. Nanti kita akan bahas di situ. Etika rumah sakit, etika profesi. Tadi MKEK, MKDKI, Makersi tadi bilang Persi itu. Komite Etik dan Hukum. Jadi banyak yang mengawasi. Nah, tadi saya sudah sediakan 5 poin yang harus diawasi. Silakan Anda belajar sendiri. Di luar dari 5. Jadi sekarang saya tahu harus sediakan juga siapa yang mengawasi kita selain yang tadi perizinan. Jadi pemerintah membuat badan pengawas. Sengaja dibikin badan pengawas untuk mengawasi rumah sakit. Coba. Ada tenaga pengawas, ada dewan pengawas, ada SPI. Coba. Seabrak-abrak masih kurang lagi yang diawasi. Nah, masing-masing punya peran masing-masing. Jadi badan pengawas itu adalah tingkat pusat, ya, diangkat oleh menteri. Menteri, jadi sama. Tugas mereka itu seperti kayak komite juga, mereka non struktural. Mereka tidak punya anak buah, tidak punya anggota bawah ke bawah, ya, hanya tim yang mereka sendiri. Jadi mereka cuma punya atasan, tidak punya bawahan, gitu loh. Jadi sama seperti komite, dia non struktural. Dia diangkat oleh menteri, berarti dia bertanggung jawab menteri. Kantornya di mana? Kantornya di kementerian, gitu loh. Jadi dia membantu menteri untuk mengawasi rumah sakit. Nah, karena di Indonesia rumah sakit hampir 3.000, mereka cuma 5 orang, kan nggak mungkin mereka ngawasin semua. Jadi mereka bikin pedoman. Mereka bikin sistem pelaporan. Ya, mereka menganalisa jika ada laporan-laporan. Jadi nanti yang turun ke bawah adalah badan pengawas provinsi. Ini kan badan pengawas pusat. Ya, nah siapa-siapa yang duduk di badan pengawas? Ada 5 orang. Ya, ada unsur pemerintah, berarti karena dia diangkat oleh menteri, berarti ada orang unsur dari Kementerian Kesehatan. Ada organisasi profesi, ada ID, ada PPNI, terserah, yang penting organisasi profesi. Ada asosiasi rumah sakitan, ada Persi, ya, ada tokoh masyarakat. Ya, orang bilang, wah tokoh masyarakat bahaya dong, nanti ditawar rahasia rumah sakit dong. Kata siapa? Namanya tokoh kan nggak mungkin dia kepo. Ya, waktu kasus vaksin palsu kemarin, kan rumah sakit diributin, kan untung ada tokoh masyarakat yang badan pengawas, mereka datang bantu. Dia datang, mereka mencek kejadian, kemudian mereka juga mengatakan rumah sakit bukan pelaku kejahatan vaksin palsu. Rumah sakit adalah korban vaksin palsu karena mereka dibohongin juga oleh penjual. Jadi pembinaan pengawas oleh rumah sakit itu mereka untuk mengawasi agar mutu layanan rumah sakit tetap ada. Bagaimana mengurusi mutunya mereka ngerti, kan adalah oleh akreditasi. Dia yang penting dia tahu mutu rumah sakit tetap berjalan. Rumah sakit ada program keselamatan pasien. Ya, dia tidak akan paham sampai sedetil begitu. Bagaimana dia tahu juga bagaimana daerah-daerah yang belum ada jangkauan rumah sakit. Oh, di provinsi itu belum ada rumah sakit yang cukup. Dia laporkan ke kementerian untuk menambah rumah sakit. Nah, tadi yang bikin pedoman ini diturunkan ke badan provinsi. Nah, supaya provinsi itu kerja satu ide dengan PPRS pusat. Nah, PPRS provinsi itu siapa? Sama, dia juga non struktural. Dia namanya provinsi berarti dia diangkat oleh gubernur. Jadi dia tidak punya anggota, dia hanya bertanggung jawab kepada gubernur karena dia mengurusin provinsi. Siapa yang ada di dalam keanggotaan sama. Nah, cuma hanya kali di provinsi, berarti unsur pemerintahnya adalah unsur di tingkat provinsi. Unsur organisasi provinsi juga di tingkat provinsi. Asosiasi perumah sakitan juga di tingkat provinsi. Ya, kalau misalnya dari Persi berarti Persi provinsi. Nah, tugasnya apa? Jadi dia mengawasi, memastikan hak dan kewajiban rumah sakit. Jadi ternyata mereka juga membela rumah sakit. Pernah saya dulu protes, BPJS belum membayar rumah sakit. Saya tanya, mana fungsi Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi? Kami belum dibayar oleh BPJS. Katanya membela hak kita.
Nah, akhirnya mereka memanggil BPJS. Kenapa Anda belum bayar? Udah utang 6 bulan. Gak ada uang, nggak mau tahu. Kan rumah sakit udah melayani tugasnya. Apa yang harus Anda bayar haknya. Nah inilah. Jadi dia mengawasin. Dia tidak membela siapa-siapa, tapi dia memastikan semua aturan jalan. Mengawasi etika rumah sakit ada. Ya. Bagaimana pelaporan, kalau ada tuntutan, ada pelaporan masyarakat, dia membuat laporan juga kepada pusat. Dia menganalisa risikonya, apa yang terjadi itu. Jadi dia terima pengaduan. Jadi mereka tadi bilang karena dia memberikan rekomendasi, karena dia non struktural, jadi mereka juga sama memberikan rekomendasi. Apakah mau ditegur? Tapi yang tegur bukan mereka, nanti atasan mereka, berarti gubernur cabut izinnya melalui dinas kesehatan. Nah ini PPLS tidak berpihak pada siapa-siapa, ya. Dia berdiri di 3 sisi, berdiri di pemerintah, menjaga aturan-aturan pemerintah dijalankan oleh rumah sakit. Dia berdiri di rumah sakit, menjaga manajemen punya hak, manajemen wajib menjalankan ini. Kewajiban, hak dan kewajiban. Begitu juga konsumen, ya, konsumen rumah sakit, hak dan kewajibannya. Jadi dia orang netral yang mengawasi semua. Jadi kalau ada laporan kepada Badan Pengawas Provinsi dari suara konsumen, dari lembaga, dari pasien, dari segala macam, mereka datang, mereka memvalidasi pengaduan itu, memastikan berita itu benar. Terus mereka analisa, dan mereka sementara menganalisa, mereka membantu menyelesaikan. Jadi jangan lupa, badan pengawas itu bukan hakim, tapi mereka bantu menyelesaikan. Kasus vaksin palsu, mereka juga turun tiap hari ke lapangan, mereka bantu menyelesaikan dengan pasien, bahwa rumah sakit itu korban. Akhirnya pelan-pelan kan redam rumah sakit itu. Nah, prosesnya selesai, laporan baru mereka lanjut kepada atasan mereka. Apakah mau kasih rekomendasi teguran, izin dicabut, monggo silakan. Tapi mereka akan berbuat netral. Rumah sakit tetap mereka bantu mediasi, tapi laporan tetap jalan. Jadi hasil keluaran BPRS-nya dijamin standar mutu. Sama seperti kayak BPRS pusat. Pasien selamat di rumah sakit terjamin. Jangkauan pelayanan, makanya di Jakarta banyak sekali, hampir semua kecamatan punya rumah sakit karena mereka menjamin jangkauan pelayanan rumah sakit makin merata. Jadi jangan kecamatan A, Jakarta macet, dia harus berobat ke kecamatan B, kan macet. Jadi dia bisa berobat di kecamatan B. Makanya Jakarta sudah bikin masing-masing, hampir semua kecamatan sudah punya rumah sakit. Hampir semua, memang belum semua. Ya, jadi rumah sakit punya bisa mandiri dan hak pasien dan hak rumah sakit terpenuhi. Sudah waktunya maghrib, ya, sudah waktunya maghrib. Kita stop dulu ya. Halo. Boleh, dokter. Ya, Jadi Pak. kita Ya, Pak. awas stop. Kita berhenti di Sampai sini. jam berapa, dok? Nanti besok lagi sekarang 18, nanti 18.45 deh, ya. Baik, dokter. Karena ini kan Anda kuliah pagi, dan kasihan nanti udah tadi siang udah kuliah, biar cepat selesai gitu loh. Jadi ini saya akan masuk lanjutin Dewan Pengawas nanti 18.45. Sekarang jam berapa sih? 18, 18. 18. Kalau nggak salah ya berarti 88, kelamaan nggak? 18, ya bukan apa-apa, 18.45 ya. Baik, dok. Ya, Ya. baik, Pak. Oh, silakan. Terima kasih, dok. Izin sholat dulu. Silakan sholat 18.45 kita kembali.
Terus Nadira, Nadira sudah mengundurkan diri juga, dokter. mulai kapan? Sudah mau 1 bulan lebih, dokter, sepertinya, dokter. Sebelum UTS. Raka, Mengundurkan diri juga, dokter. Karena lagi residensi. maksudnya residensi gimana? Di Solo dia residensi. Dia residensi apa maksudnya? Eh, Kak Raka tuh bedah tulang, dokter. Oh, lagi residen. Ya, Terus Karya, eh, dokter Syariel tidak mengikuti mata kuliah ini, dokter, karena pindahan. pindahannya. Ya, Oke, ya. Oke, sebelum kita masuk ke kuliah lanjut tentang Dewan Pengawas. Tadi kan kita sudah cerita Badan Pengawas. Nah, Badan Pengawas itu ada 2, Badan Pengawas Pusat, Badan Pengawas Provinsi. Berarti itu orang luar. Nggak ada hubungan dengan rumah sakit. Ya, turunannya itu dua-dua itu adalah orang luar. Bukan orang rumah sakit. Gitu. Nah, kalau turunannya lagi Dewan Pengawas. Nah, itu adalah orang yang rumah sakit. Ya, tadi Badan Pengawas Provinsi diangkat oleh gubernur. Nah, Dewan Pengawas diangkat oleh pemilik. Ya, jadi dulu sempat heboh. Pemilik sudah ngawasin. Kenapa harus ada Dewan Pengawas? Ya kan? Masa satu rumah sakit diawasi oleh sama? Kan Dewan Pengawas itu adalah perwakilan dari pemilik. Ya, akhirnya ambil kesepakatan kalau Dewan Pengawasnya aktif apabila pemiliknya nggak bisa aktif. Jadi pemiliknya nggak bisa ngawasin, sibuk, atau mungkin yang nggak ngerti, ya kan? Yayasan sosial itu kan pengurusnya kan sibuk semua, mereka kan kerja di luar. Hanya pengurus yayasan itu kan hanya ibarat adalah tugas tambahan saja. Mereka sendiri kan kerja di luar, sementara di yayasan mereka juga nggak bergaji. Masa dia harus tongkrong di rumah sakit? Jadi akhirnya mereka menyerahkanlah rumah sakit kepada Dewan Pengawas. Karena yayasannya sendiri tidak bisa aktif. Nah, PT juga begitu. Ya, PT kalau cuma PT-nya cuma hanya sendiri, nggak ada yang mengawasi, dia wajib mengangkat Dewan Pengawas. Tapi kalau PT-nya sendiri bisa, nggak perlu Dewan Pengawas. Jadi makanya sekarang yang rumah sakit swasta banyak sekali tidak ada Dewan Pengawas dan itu memang boleh. Jadi tidak wajib. Yang wajib Dewan Pengawas adalah RSUP, rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah, terutama yang sudah BLU. Jadi sudah urusin BLU layanan umum karena uang itu dikelola sendiri. Jadi harus ada yang ngawasin, kalau nanti uangnya hilang. Jadi semua proyek itu harus ada ngawasinya. Nah, kalau swasta nggak perlu, ya. Makanya ada lihat PT, ya PT pemilik aja PT-nya lebih besar daripada urusan rumah sakit. Cuma Anda lihat PT di Hermina, PT di yang membawai Eka, membawai Maipada. Oh, mereka itu yang ngurusi PT aja sampai berapa puluh orang. Yang ngawasin mutu, ngawasin keuangan. Jadi mereka nggak perlu lagi Dewan Pengawas. Jadi tugas pengawas itu ada di PT. Jadi Anda harus bisa membedakan pengawasan di lokal itu oleh Dewan Pengawas atau oleh PT. Beda-beda sama aja. Jadi tidak perlu dua-duanya. Kan mubazir. PT malah lebih banyak ngawasin daripada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas mungkin datang cuma seminggu sekali. Sementara PT mah tiap hari berkantor di situ. Jadi untuk apa lagi dia harus ada menunjuk Dewan Pengawas. Jadi Anda tahu Dewan Pengawas itu adalah penunjukan dari PT. Ya. Sebentar. Nah, ini jadi ada Dewan Pengawas juga ikut-ikutan. Jadi rumah sakit itu memang benar-benar. Nah, ini kan memang betul-betul orang dalam. Jadi karena dia perwakilan dari pemilik ya ibaratnya orang dalam ya. Terus tugasnya mereka apa? Ya.
Sama seperti kayak badan pengawas provinsi gitu loh. Badan provinsi cuman dia perwakilan dari pemerintah di tingkat provinsi. Kalau ini mewakili pemilik. Jadi dia mengatur, mengawasi rumah sakit benar-benar menjalankan mutu, menjalankan ini, menjalankan semua. Sepertinya sama gitu loh ya. Jadi bagaimana proses pelayanan kesehatan itu tetap berjalan sebagaimana aturan. Nah, jadi tugas Dewan Pengawas sama seperti juga tugasnya Badan Pengawas. Dia menjaga hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban rumah sakit, gitu loh. Jadi dia benar-benar apa yang harus dikerjakan pasien, apa yang harus dikerjakan oleh rumah sakit. Karena dia melakukan tugas itu berdasarkan pedoman dari Badan Pengawas, gitu loh. Jadi menerapkan etika rumah sakit. Nah, mereka juga pelaporan. Mereka menerima pengaduan loh. Nah, cuman kadang-kadang pasiennya pinter. Ngapain saya mengadu ke pemilik? Nah, kan ibarat ini kan bagian dari pemilik. Jadi kalau pasiennya mengadu, lah pasti pemilik juga membela direkturnya. Jadi banyak sekali pasien mengadu itu langsung ke badan pengawas. Karena badan pengawas itu orang luar. Jadi hati-hati ya. Banyak rumah sakit karyawan sendiri malah melaporkan sekarang. Melaporkan bahwa dia dibayar oleh rumah sakit dengan gaji bawah UMR. Mereka lapor. Tapi kalau dia lapor ke Dewan Pengawas percuma. Jadi biasa mereka lapor badan pengawas. Pak karyawan tahu beli obat rumah sakit adalah obatnya yang di pasar gelap, bukan beli distributor, beli di pasar pramuka. Nah, contohnya begitu kan. Jadi mereka banyak lapor. Ya. Nah, jadi keanggotaannya sama. 5 orang. Unsurnya tadi unsur pemerintah, ini unsur pemilik. Berarti ada perwakilan dari pemilik di dalam Dewan Pengawas. Ada tokoh masyarakat, organisasi profesi, ada asosiasi juga. Jadi mirip saja semua, cuman mereka ada hubungannya. Nah, ini yang Anda lihat. Bagaimana hubungan kerja? Ya, yang non teknis, yang internal, yang ada di dalam rumah sakit adalah Dewan Pengawas dan SPI. Bedanya Dewan Pengawas, SPI, Dewan Pengawas itu di atas direktur, SPI di bawah direktur. Ya, jadi ini yang internal. Yang eksternal tadi Badan Pengawas Rumah Sakit. Ini yang diawasin non teknis. Kalau teknis gimana? Teknis adalah tenaga pengawas. Maka tadi di dalam kuliah awal kan ada Badan Pengawas Rumah Sakit, tenaga pengawas rumah sakit, ya, Dewan Pengawas Rumah Sakit, SPI. Nah, tenaga pengawas ini teknis. Masalah keuangan. Berarti yang ngawasin adalah ahli keuangan, akuntan. Masalah bangunan berarti insinyur sipil, insinyur arsitek yang ngawasin. Ya, karena ada sesuatu hal sehingga teknisnya harus diawasin. Berarti kalau kita cerita tenaga pengawas rumah sakit itu berarti ahlinya. Tenaga pengawas keuangan berarti akuntan. Karena ahlinya secara teknis dia. Kalau kita cerita yang tadi Badan Pengawas dan macam karena dia hanya untuk memastikan, memberikan rekomendasi, berarti hanya non teknis. Nah, contoh ini tugas yang dilakukan oleh internal. Kalau kita cerita internal berarti Dewan Dewas. Kalau kita cerita eksternal itu pasti itu Badan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas internal itu lebih arah ke mikro. Ya, bagaimana kebijakan rumah sakit, bagaimana keuangannya, bagaimana ininya. Nah, anggarannya, belanja ini lebih arah ke mikro. Kalau eksternal itu lebih arah ke makro, ya, lebih arah ke skala gelondongan besar. Ya, pasien di wilayahnya terjamin, ya, punya hak untuk rumah sakit, punya begini. Ya, jadi lebih arah makro, bagaimana etikanya rumah sakit, etika iklan, etika profesi, jadi lebih ke arah makro. Ya, silakan nanti Anda baca bagaimana termasuk pelaporan dan pengawasan mereka kepada pusat. Ya. Nah, contoh segitiga ini adalah rumah sakit. Ya. Nah, di dalam rumah sakit itu ada Dewan Pengawas. Nah, makanya tadi katakan Dewan Pengawas itu adalah internal. Dia berada di atas direksi. Berarti dia di atas direktur. SPI itu di bawah direksi. Karena SPI itu diangkat oleh direktur. Dewan Pengawas diangkat oleh pemilik. Sama-sama pengawas. Jadi SPI itu karena diangkat oleh direktur, berarti dia mengawasi ke bawah semua. Tapi kalau Dewan Pengawas, dia di atas direktur, berarti dia mengawasi mulai dari direktur. Itu hal yang berbeda. Jadi SPI juga sama seperti komite, dia juga non-struktural, tapi mereka nggak bisa masukkan istilah komite, karena mereka itu adalah satuan.
Jadi SPI keuangan, SPI mutu, SPI ini, SPI ini. Ya, jadi mereka itu satuan-satuan, masing-masing punya ahli masing-masing. Jadi mereka dianggap satuan pengawas. Nah, ini yang di dalam rumah sakit. Ya, termasuk dengan pengawas yang berhubungan dengan teknisnya. Yang di luar rumah sakit adalah badan pengawas. Baik badan pengawas provinsi maupun badan pengawas pusat. Rumah sakit juga diawasi oleh lembaga akreditasi. CARS, GCI, ya, ISO lah. Nah, termasuk undang-undang. Undang-undang ini sebelum saya masih mau berubah-ubah, saya cuma sengaja biar Anda tahu ada undang-undang praktek kedokteran yang sudah dicabut, undang-undang kesehatan sudah dicabut, ya, ada undang tentang rumah sakit sudah dicabut. Tapi saya sengaja masih munculkan supaya yang Anda tahu bahwa dari dulu itu undang-undang selalu mengawasi. Bukan hanya undang-undang 2017 yang sekarang, termasuk yang mengawasi adalah Dinas Kesehatan, Dinas Tinggal Kota, Provinsi, Kementerian, ya, pemerintah pusat juga mengawasi, termasuk masyarakat. Ya, masyarakat artinya itu Persi, itu kan ID, itu kan organisasi profesi kan mewakili masyarakat. Jadi sebenarnya rumah sakit itu, makanya saya katakan sangat-sangat unik. Semua orang itu muncul di situ. Yang tadi yang memberi izin, hampir 50, udah mengawasi semua. Yang ini lagi tidak memberi izin, ikut juga mengawasi. Dan ini malah lebih nyata. Tiap hari nongkrong di situ kalau Dewan Pengawas. Ya kan? Nah, bedanya kalau kita berurusan dengan Dewan Pengawas, itu kan berurusan dengan pemilik. Gitu loh. Kalau kita berurusan dengan badan pengawas, kita berurusan dengan pemerintah. Itu mungkin beda di situ. Ya, jadi jangan heran seorang direktur itu bisa diturunkan gara-gara laporan dari Dewan Pengawas. Kan dia bisa merekomendasikan kepada direktur, ke pemilik. Direkturnya tidak berkualitas, dilengsarkan saja. Gitu loh. Jadi itu. Nah, itu yang bisa kita bedakan ke situ. Kemudian kita harus tahu juga untuk saat ini, ya, kalau kita Dewan Pengawas, Anda jangan bingung karena sementara kosong. Badan Pengawas Pusat dan provinsi udah expired, belum terbentuk pilihan lagi. Pusat juga dari Kementerian Kesehatan sudah habis tahun 2023, belum ada yang diangkat yang baru. Sementara seleksi, tapi sampai kapan gue nggak ngerti. Makanya Kementerian Barang sekarang kan suka ganti-ganti aturan, belum terpilih. Tapi kalau ada apa-apa, yang lama masih tetap bekerja. Tapi mereka sudah tidak berkantor, gitu loh. Ya, contoh waktu COVID kemarin, waktu vaksin palsu, itu kan heboh semua. Nah, badan pengawas turun karena dia ada dapat berita laporan rumah sakit jual vaksin palsu. Mereka cek bener nggak sih? Ternyata mereka cek mereka bukan jual palsu, mereka juga beli dibohongin. Kan? Badan pengawas itu tiap hari ke rumah sakit, mendampingi rumah sakit untuk memberikan penjelasan kepada pasien yang mengamuk, tiap hari demo di rumah sakit. Jadi tugas badan pengawas itu netral. Nah, tugas dewan pengawas, nah itu yang banyak yang meragukan. Karena dia mewakili pemilik kan, apalagi keluar swasta. Nah, cuman hati-hati ya. Sekarang karyawan banyak juga melapor ke badan pengawas, waktu masih aktif dulu, ya, karena dia merasa dia dirugikan, dia lapor juga. Setiap laporan pasti diusut. Jadi Anda jangan heran nanti tiba-tiba datang badan pengawas, tapi mungkin sekarang masih kosong, lagi vakum. Nah, kalau waktu dulu Dewan Pengawas itu kan, badan pengawas itu kan, provinsi pun satu provinsi kan 200 sampai 300 rumah sakit. Mereka juga nggak mampu untuk ngawasin semua. Makanya mereka mengandalkan ada Dewan Pengawas. Mereka juga sampling. Mereka kalau keliling rumah sakit, mereka suka sampling. Nggak bisa semua rumah sakit mereka bina satu-satu. Jadi biasa kalau ada laporan, mereka langsung turun. Tapi kalau tidak laporan, mereka sampling. Kira-kira ada rumah sakit yang potensial bermasalah. Nah, baru mereka turun. Ya. Karena satu provinsi kan rata-rata kan sampai 200 sampai 300 rumah sakit. Jakarta 196 harus 200. Jawa Timur sampai 300 rumah sakit. Jadi nggak mungkin kan satu provinsi cuma ada 5 orang, mereka tiap hari keliling rumah sakit. Terus setiap hari keliling rumah sakit juga setahun nggak selesai. Gitu loh. Jadi mereka akan biasanya sampling tapi kalau ada laporan, ada kasus mencuat di medsos, heboh di lapangan, mereka turun. Ya.
Mereka langsung muncul. Karena itu akan mereka memastikan berita itu benar atau tidak. Oke, ada yang mau bercerita? Monggo, silakan. Ada yang pernah didatangi badan pengawas? Jangan takut. Badan pengawas datang bukan berarti pasti Anda salah. Mereka cuma memastikan ada isu yang beredar. Sama juga Dewan Pengawas, orang tanya, kalau gitu Dewan Pengawas boleh nggak masuk ke farmasi? Boleh nggak Dewan Pengawas masuk ke pesa-pesa di dalam? Kan dia di atas direktur. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Iya sangat boleh. Kenapa sangat boleh? Orang ini kan pemilik. Masa pemilik nggak boleh masuk ke mana-mana? Dia boleh cek dong mana aset saya di farmasi. Berapa duit di situ? Ada obat apa aja? Berapa stok obat, stok duit? Kan boleh dong orang yang pemilik kok dia. Namanya Dewan Pengawas tapi dia mewakili pemilik karena pemilik tidak bisa urus. Diwariskan ke dia untuk urus. Jadi boleh dong dia. Jadi ada rumah sakit itu merasa gerak kalau ada Dewan Pengawas masuk. Bah, kan saya bilang Dewan Pengawas itu kan mewakili pemilik. Kenapa tidak boleh masuk? Gitu loh. Gitu. Karena dia orang pemilik. Jadi boleh aja dia mau minta data apa, boleh aja orang dia. Kecuali dia intervensi masalah medis. Direktur juga boleh. Masalah medis kan harus komite. Ya kan? Direktur juga boleh, apalagi dia. Kalau dia ikut-ikutan marah dokter, nggak boleh. Dokter salah pasien, salah mengobatin. Ternyata pasien nuntut, dia panggil dokter, dia marah-marah. Nggak boleh. Itu bukan wilayah dia. Tapi kalau dia mau kepengen tahu kasir berapa, uang berapa, masuk berapa, bagaimana bekerja di... Ya itu boleh orang yang mewakili pemilik kok. Kan pengawas. Kan di dalam pengawas, namanya pengawas. Pengawas tidak boleh keliling ke lapangan, tidak boleh. Saya kadang-kadang direktur ada tanya saya, emangnya dewan pengawas boleh keliling? Namanya aja judulnya pengawas. Kalau pengawas gak keliling namanya penonton dong, cuma duduk. Itu ini kadang-kadang direktur juga kadang lucu gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat superficial gitu. Rudy Anwar kalau gitu boleh nggak pengawas itu masuk ke lapangan? Nah, namanya pengawas. Emang bisa dia pengawas dari jauh? Itulah. Makanya gunanya dia datang secara rutin ke rumah sakit karena dia mengawasi, mewakili pemilik. Untung ruginya kan satu di dia. Gitu loh. Termasuk anggaran yang kita mesti mau minta kan melalui ACC dia. Termasuk mutu, nanti semester 2 kita belajar mutu. Mutu juga kita laporkan mutu kan harus ke direktur, ke pemilik. Kan melalui dia. Kan direktur kadang-kadang kan tidak bisa ketemu pemilik. Ya ketemu di dia. Nanti dialah yang menyampaikan ke pemilik. Di pemilik yayasan, pengurus yayasan kan kerja semua. Bagaimana direktur rumah sakit mau ketemu dengan pemilik? Ya melalui yayasan, melalui Dewan Pengawas itu loh. Karena Dewan Pengawas ada waktu-waktu tertentu untuk rapat dengan pengurus yayasan. Oke, ada yang mau bercerita? Monggo silakan sebelum kita yuk mau diskusi apa cerita. Jadi teori hari ini hanya itu, tidak banyak, tapi yang penting Anda sudah tahu organisasi itu ada yang awasin, ya. Organisasi di bawah direktur, para komite untuk membela direktur, tapi organisasi yang di atas direktur itu mengawasi direktur. Jadi Anda harus bisa bedakan di bawah direktur dia membantu direktur, termasuk PSPI. Kalau di atas direktur berarti dia mengawasi. SPI berkembang berbeda, ya. SPI itu pengawas. Karena dia pengawas di bawah direktur, sering banyak sekarang dari dewan pengawasnya, dari pemiliknya, SPI-nya ditarik ke PT. Jadi organisasi berbeda-beda. Ada yang SPI ada di dalam rumah sakit, ada SPI ada di dalam pemilik. Terserah. Ingat nggak waktu kuliah organisasi? Kan bebas-bebas saja. Mau atur mana itu kan tergantung pemilik. Yang penting ada 4 pilar itu, ya. Mau taruh di mana-mana terserah gitu loh. Yang penting ada. Ya, oke, ada yang mau cerita? Tugas jangan lupa ya, tugas untuk UAS, laporan organisasi yang Anda buat ya. Anda harus memberi komentar terhadap struktur organisasi di tempat Anda. Ya, Anda cerita aja. Oh, ini kok kayaknya bukan bilang kesalahan, bukan bilang berbeda. Jadi ada anomali. Biasanya di sini tapi kita di sini.
Kita nggak bilang salah, cuma bilang, nah Anda diskusi dengan direkturnya. Ini kenapa ya? Cashmix kenapa ada di bawah direktur? Ini kenapa Cashmix ada di bawah pelayanan? Ini ada lagi yang Cashmix ada di bawah keuangan. Kenapa berbeda-beda? Anda yang direktur yang usulin direktur yang tahu. Jadi biasanya dia akan tahu Cashmix-nya, kan Cashmix itu berhubungan dengan klaim uang. Ya udah di bawah keuangan. Tapi ada bilang, oh Cashmix klaim itu kan berdasarkan rekam medis di bawah pelayanan. Ada yang Cashmix langsung di bawah rekam medis lagi. Ya silakan. Yang penting ada cashback gitu loh. Nah, Anda silakan ceritalah apa yang menurut Anda berbeda dari biasanya. Laporan nanti itu kumpulkan sebelum UAS kan. Monggo, ada yang mau buat cerita tentang komite etik atau cerita tentang pengawas? Izin dok, Ya, monggo silakan. ya dok. Jadi kan di rumah sakit kami kebetulan termasuk BLUD dok, rumah sakit tipe D. Di situ di struktur organisasi memang ada dewan pengawas yang di atasnya direktur. Tapi kemarin waktu saya diskusi dengan direktur, saya tanyakan terkait dewan pengawas. Nah, jawaban beliau katanya untuk dewan pengawas di rumah sakit kita itu tidak ada karena anggaran yang dikelola sama rumah sakit itu tidak mencukupi sesuai Permenkes. Jadi yang ada di rumah sakit kita itu yang pengawasnya yang tenaga pengawas rumah sakit termasuk keuangan yaitu kepala Badan Keuangan dan Dinas Kesehatan dokter. Apakah tapi tadi dokter yang bilang kalau BLUD itu wajib ada dewan pengawasnya karena itu anggaran negara, dok. Betul. Maksudnya begini, wajib ada itu yang penting ada orang ngawas gitu loh. Nah, kalau di rumah sakit bermodifikasi karena dia tidak mampu membayar dewan pengawas itu kan bayar, dewan pengawas itu kan bayar. Nah, dia tidak ada anggaran itu, boleh aja dia switch ke tempat lain, tapi tetap tugas pengawasnya ada. Karena ini ada uang BLU, uang rakyat, uang ada itu. Jadi kelola uang itu harus terawasi. Nah, itu ada mungkin berbeda. Anda lihat di polisi, rumah sakit kepolisian, rumah sakit angkatan darat. Itu bedanya namanya beda. Tapi tugas mengawasinya tetap ada. Gitu. Yang dia ada katakan ada itu adalah tugasnya. Namanya berbeda-beda gitu loh. Yang penting rumah sakit terawasi. Nggak boleh nggak lepas begitu saja. Karena itu rumah sakit bukan milik pribadi. Bukan perseorangan. BLU itu kan ibaratnya uang bersama. Yayasan juga semua dia kan ada yang awasi gitu loh. Kalau kan nanti liar, ya bagaimana usulan anggaran. Nah, berbeda nama-nama terserah saja, tapi yang penting ada yang ngawasi. Kalau biasa dengan dewas, tapi Anda mau ubah, ya monggo silakan. Kan ingat, organisasi kan sesuai dengan apa yang mau pemilik kan. Tapi yang penting ada ngawasinya. Anda mau pakai di mana posisinya, ada itu yang penting terserah suka-sukanya pemilik. RSUD beda dengan RSUP, ya serah-serah. Gitu. Yang penting ada yang mengawasi itu aja. Ada struktur yang mengawasi. Yang namanya Dewan Pengawas, namanya Badan Pengawas, namanya Dewan Pengawas. Kalau kita mau ganti nama yang lain ya terserah. Karena Dewan Pengawas itu kan bayar. Akhirnya nggak ada duit, akhirnya pakailah yang lain. Monggo terserah. Mengakali ketidakmampuan membayar. Karena Dewan Pengawas itu gajinya kan kalau nggak salah, aku lupa kalau nggak salah minimal 1/3 dari gaji direktur ya. Besar, lumayan ke Dewan Pengawas. Kalau satu orang bikin Dewan Pengawas 3 tempat aja deh. 3 tempat, 3 rumah sakit yang diawasin. Oh, coba udah berapa duit itu. Cuman kadang-kadang kita nggak fair ya. Rumah sakit pemerintah, Dewan Pengawasnya itu lagi. Bagi-bagi tugas mereka. Si A ngurusin rumah sakit B, nanti si B ngurusin itu orangnya itu saja. Udah para pensiunan-pensiunan yang dimanfaatin. Nah, itu kadang-kadang ya begitulah. Nanti akhirnya jatuhnya tidak optimal. Ya kan? Yang orang sudah pensiunan penghargaannya dia dikasihnya jabatan Dewan Pengawas. Itu kadang-kadang saya juga bingung. Itulah kondisi di lapangan. Udah sepuh bikin urusin Dewan Pengawas. Karena kesepuhannya biar berwibawa. Nah, dia kan tidak ngerti masalah
perkembangan ilmu-ilmu rumah sakit yang baru. Ini yang terjadi di lapangan. Anda mau selamat, atau Anda mau tidak selamat. Ya monggo, silakan bagi-bagi, kalau kasarnya bagi-bagi jatah lah. Ya, monggo, Anda lihat aja Dewan Pengawas itu di rumah sakit. Orangnya itu aja. Nanti tinggal tuker, pindah ke rumah sakit itu aja. Itu jadi bingung. Silakan, ada yang mau bercerita, monggo silakan. Mau sharing, Ya Pak, ya, monggo silakan. ya mau cerita Pak. Jadi kalau di Rumah Sakit Sekayu ya benar kata siapa Hairani tadi, ya pembagian dewas rumah sakit kami juga berdasarkan jumlah pendapatan rumah sakit. Nah, pendapatan kami itu berdasarkan jumlah pendapatannya jadi ada 3 dewas yang terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota, di mana ketuanya itu dari asisten 1 yang membawahi bidang hukum, kemudian anggotanya ada kepala BKPSDM dan juga kepala DPP KAD. Kenapa memang itu yang dipilih oleh pemilik rumah sakit? Memang kami juga agar nantinya mudah untuk kami koordinasi untuk masalah kepegawaian maupun masalah urusan nantinya keuangan. Selain dia mengawasi, tapi kita juga artinya dia tahu bahwa keuangan kita seperti ini, kepegawaian kita seperti ini. Jadi lebih mudah karena dia juga merangkap sebagai dewas kami. Ya, Ya itu Pak. mempermudah kalau kita mau minta anggaran. Tapi jujur, apakah mereka punya waktu untuk mengawasi? Dia paling dari direktur kami Pak, misalkan menjadwalkan, oh ini ada yang perlu ini, kita perlu koordinasi, Nah, makanya betul. jadwalkan. Kita sebenarnya tugasnya kan fungsinya tadi Dewan Pengawas tugasnya banyak kan sebenarnya. Iya Pak. Iya. Jangan-jangan mereka Dewan Pengawas mereka belum pernah ke rumah sakit. Kalau di kami sering Pak. Nah, syukur. Ada yang Dewan Pengawas ya kerjanya apa? Sekretaris Sekda Bupati. Nah, di kantor kecamatan kantor bupati dia sibuk yang minta ampun, mau ke rumah sakit yang jaraknya 70 kilo, dia mau ke sana. Boro-boro dia mau ketemu dengan para direktur, pada direksi, mau rapat di rumah sakit. Yang ada direktur yang dipanggil, ketemu dia di sana. Ya, makanya kalau pas yang ada turun ke lapangan ya syukur gitu. Harusnya Dewan Pengawas kan dia mendalami, nah mengawas. Dia mendalami apa yang terjadi di rumah sakit seperti tugas fungsinya dia. Ya, Iya. itu kadang-kadang siapa sih orangnya itu lagi gitu loh. Bagi-bagi porsi gitu loh. Karena ada duitnya. Nah, Ada terserah. gajinya Ya. ya. Nah, makanya cuman memang karena mungkin anggaran dia berapa puluh M, pendapatannya itu harus berdiri ibaratnya mandiri. Kalau nggak dirangkap oleh orang-orang dalam, saya juga ngerti. Kalau benar-benar mengawas ya harusnya pengawas yang profesional dong. Yang benar-benar yang profesional yang bisa mengatakan tidak. Gitu. Kalau ini kan apa yang terjadi? Makanya katakan kalau ada karyawan mau lapor, Dewan Pengawas orang pikir 2 kali. Ngapain saya mau ngadu? Oh, nah ini itu juga kok katanya. Akhirnya tidak akan menyelesai. Coba kalau yang mengawasi adalah orang profesional. Gitu loh. Nah, untuk yang badan pengawas provinsi sama pusat itu masih mending, itu mereka diseleksi kan, itu kan diseleksi. Ada wawancara segala macam itu profesional. Gitu loh. Itu biasa ahli-ahli rumah sakit yang duduk di situ, yang sudah paham, ahli-ahli profesi sesuai dengan urutannya. Tadi kan unsur pemerintah, unsur keuangan, unsur asosiasi, unsur profesi. Nah, kenyataan selama ini kan karena mentang-mentang organisasi diatur oleh pemilik ya udah diganti. Ganti orang-orang Pemda semua di situ. Kan lucu kadang-kadang. Emang dia tahu masalah mutu? Emang dia tahu masalah pelayanan? Nah, ya itulah. Akhirnya nggak optimal. Ujung-ujungnya nanti ya serahkan kepada dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan lebih paham. Namanya Bin Wasdal. Pembinaan dan pengawasan. Kan? Apa yang mereka mengawasi? Orang mereka juga nggak ngerti rumah sakit. Akhirnya nanti bilang, nanti deh dinas kesehatan datang. Nah, dinas kesehatan takut dong. Dinas kesehatan bawahan mereka. Akhirnya itulah. Ini kejadian di lapangan. Tapi kalau Dewan Pengawas yang Anda punya turun ke lapangan, ya syukur. Berarti benar-benar dia mau mengerjakan tugas dia dari Dewan Pengawas. Jangan sampai Dewan Pengawas cuma hanya memanggil direktur menghadap doang. Dia nggak pernah ke lapangan. Dia itu nggak tahu apa yang mau terjadi. Ya, sama yayasan juga begitu. Itu yayasan nggak bisa urus. Tapi yang asal tunjuk Dewan Pengawas, asal-asal tunjuk, ya rugi yayasan sendiri.
siapa yang ngejaga asetnya dia? Siapa yang jaga pelayanan rumah sakitnya? Jadi yayasan kadang-kadang juga begitu. Yang dituju adalah saudaranya dia. Saudaranya, karena dia sendiri gak ada waktu, saudaranya dia yang dituju. Yang nggak ngerti. Ditanya, mewakili siapa? Mewakili pemilik. Betul, mewakili pemilik cuma satu orang. Terus yang 2 orang, 3 orang lagi siapa? Gitu loh. Mana unsur asosiasinya? Mana unsur profesinya nggak ada? Padahal di dalam peraturan menteri itu kan yang normal kan untuk menjaga kenetralan. Tapi di lapangan berubah-berubah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu aja bahwa ada yang ngawasi. Itu dulu. Mau ngawasin cara apa, itu urusan mereka, tanggung jawab masing-masing. Tapi setelah organisasi ada awasi. Jadi nanti ada segitu Anda jadi direktur, Anda jadi kepala bidang atau apapun, ada peminta laporan pertanggungjawaban, yaitu karena ada yang ngawasi. Anda harus membuat laporan, nggak bisa seenaknya, termasuk swasta. Tapi karena pemilik yang ngawasi, ya swasta juga harus bikin laporan, termasuk laporan mutu, gitu loh. Oke, monggo ada lagi mau cerita sebelum kita akhiri kuliah hari ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini memang materinya tidak rumit ya. Ini kan masih bisa menalar. Kecuali kalau komite-komite memang lebih agak rumit karena itu kan langsung secara fungsional ya. Oke, kalau tidak ada lagi, ya tugas Anda tadi sudah tahu kan, diskusi dengan komite etik seperti sama komite keperawatan ya. Apa yang mereka kerjakan? Jangan tulis teori, tapi tanya apa yang mereka kerjakan sih. Kalau enggak, oh kasih tahu dia. Jadi tunjukkan bahwa Anda sudah belajar. Anda promosikan diri Anda sendiri. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Terima kasih, dokter. Pak. Terima Selamat kasih, malam. Dok. Terima kasih, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Mana bapaknya lah keluar. Bapaknya lah hilang. Nanti mau. Nanya ada di situ.